kebanyakan orang salah ketika ditanya apa beda Tuhan dengan Allah. Kalau Tuhan banyak, kalau Allah satu. Itu salah. Karena kan syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ada nafi, ada isbat. Menafikan yang lain bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. Kalau yang Tuhan hanya Allah berarti satu. Karena sebagian di tengah-tengah masyarakat ketika ditanya apa beda Allah dengan Tuhan, Tuhan banyak, Allah satu. Itu jelas salah. Jelas salah. Kalau kita katakan Tuhan banyak, Allah satu, ya berarti kita menyatakan bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan banyak, Allah satu. Nah, berarti Tuhan itu banyak gitu. Allah satu, bukan itu anggapan yang salah di tengah-tengah masyarakat. Ya Tuhan ya satu, Allah ya satu. Allah berfirman wa ilahukum ilahun wahidun. Dan hanya saja Tuhan kamu sekalian adalah Tuhan yang satu. Berarti tertolaklah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu banyak. Yang ayat yang biasa kita baca, qul huwallahu ahad. Katakanlah ya asyrafal khalqi, wahai semulia-mulia makhluk, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallahu ahad, bahwa dia Allah itu esa, bahwa dia Allah itu tunggal, bahwa dia Allah itu satu tanpa berbilang. Makanya salah dan itu perlu diperbaiki. Karena ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini. Tuhan banyak, Allah satu. Tuhan itu adalah zat yang maha kaya, yang dia tidak berhajat kepada segala sesuatu apapun itu. Maka Allah tidak berhajat kepada tempat, Allah tidak berhajat kepada ibadah kita. Sekalipun orang beribadah, semua orang beribadah di muka bumi ini tidak akan mengurangi, tidak akan menambah derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya semua orang di muka bumi ini bermaksiat kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak akan merendahkan derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak punya hajat, tidak hajat dia kepada makan, tidak hajat dia kepada tidur, dan lain sebagainya. Gitu ya. Gak berhajat dia sama doa kita, dia tidak berhajat kepada zikir kita. Kita mau zikir mau tidak, itu keuntungannya ya untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekalipun semua di dunia ini tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ruginya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan makhluk. Kalau kita berhajat kepada tempat, kita berhajat kepada makan, kita berhajat kepada minum, kita berhajat kepada tidur, kita berhajat kepada AC, berhajat mobil, kendaraan, dan lain sebagainya, menunjukkan kita ini lemah. Tapi pada hakikatnya hajat kita kepada segala sesuatu, kepada mobil, kepada kendaraan, kepada tidur, kepada makan, kepada minum, hakikatnya kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tadi ya. Jadi kalau Allah itu adalah ismuzat, adalah namanya, adalah siapa, dari mana kita tahu bahwa nama zat itu adalah Allah? Dari Allah. Yang ngasih nama siapa? Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha illa ana, kalau itu dibaca karena dengan niat membaca Quran, ya, dapat pahala. Tapi kalau kita mengatakan la ilaha illa ana dengan niat mengaku sebagai Tuhan, murtad. Itu kan ayat Quran. Kalau niatnya baca Quran, la ilaha illa ana fa'budni, tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku gitu. Kalau niatnya niat baca Quran, maka dapat pahala. Tapi kalau niatnya mau ngaku Tuhan, jadi tipis kan? Tipis dia. Nah, cuma dengan redaksi yang sama tapi niat yang
Niat yang berbeda membuat yang satu dapat pahala, yang satu justru buat murtad. Karena ngaku Tuhan.